kerjasama, dan kesalingan dan kerjasama itu, apakah itu ada sebenarnya terselubung di sana atau enggak? Karena kalau melihat kompilasi hukum Islam kan ada perkawinan itu syirkah kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Kesananya ada harta bersama dan lain-lain. Berarti kalau melihat persamaan, laki-laki perempuan dianggap sama dengan laki-laki, perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkawinan. Nah, apakah ini bisa dijadikan sebagai pendekatan atau tidak? Nah, secara sosiologis dalam fakta sosial, usia 19 itu umumnya laki-laki dan perempuan lulusan mana, sudah kerja di mana, terus taraf perilaku pemikirannya bagaimana dari aspek kematangan sosial, bukan kematangan psikologi saja, kematangan sosial. Apakah dia umumnya 19 itu sudah punya pekerjaan atau belum? Umumnya sudah bisa mengatasi masalah-masalah sosial atau belum? Ini juga kan bisa dilihat. Jadi pendekatan dari usia perkawinan itu bisa pendekatan filosofis, filsafat hukum, bisa pendekatan filosofi yuridis atau yuridis normatif atau yuridis empirik atau sosiologis. Itu juga bisa dijadikan sebagai pendekatan. Tambahan saja dari saya, pemaparannya sudah baik, tapi kalau mau menggunakan teori transformasi, misal dari fikih ke undang-undang, dari apakah ini ada kaitan dengan pendapat imam mazhab, perubahan pasal 19 itu, nah itu harus dilihat juga fraksi mana yang mengusulkan, argumennya apa, itu bisa dilihat dari sana. Jadi tidak langsung loncat dari pemakalah memahami fikih, kemudian undang-undang, fakta sosial, langsung ke memahami bahwa ini disebabkan oleh ini gitu transformasinya. Karena transformasi yang real itu pembentukan pasal itu di legislasi. Di legislasi ada yang disebut dengan naskah akademik dan risalah undang-undang. Itu aja dulu, silakan moderator dilanjut. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas koreksi tambahan dan penjelasannya terkait tadi tentang usia cakap pernikahan perspektif hukum Islam. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan terkait perkawinan campuran antara beda agama kebangsaan dalam perspektif hukum Indonesia, yang akan disampaikan oleh Muhammad Nur Syafei kepada untuk Kang PI-nya ada, dicek dulu. Kang Nur Syafei. Barusan ngechat. Baik, tadi makalahnya sudah dikirim di grup mata kuliah ya terkait dengan perkawinan campuran antara beda agama dan beda kebangsaan. Kang, barangkali terkendala oleh sinyal. Sambil menunggu kita diskusi terlebih dahulu barangkali ya terkait tadi usia cakap pernikahan. Baik. Nah, ya. Sinyalnya lemot katanya. Saumna teu acan tos lemot itu. Atau abi we naros atuh. Sok mangga naros heula atuh satu pertanyaan dulu sambil ngantos mangga. Ke Ayogi ya, Kang Yogi ya.
Kang, mengenai usia pernikahan itu setelah direvisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 jadi 19 tahun. Mungkin di masyarakat jantan apa ya, dilema. Kebetulan kemarin juga saya nanya, itu nyambung tuh Pak Safi. Oh, ada Kang PI, sudah baik sinyalnya? Siap-siap. So, Pak Safi dulu aja. Insya Allah. Baik. Sudah siap? Ya, Saya siap. tampilkan ininya PPT-nya ya terkait dengan perkawinan campuran antara beda agama dan kebangsaan. Mangga pada Kang Nur Syafii disilakan. Bantu Saya sana tampilkan. PPT ada. Ya. Tadi bentar. Oke. Ada ya? Udah ada ya? Tos. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dokter Menampu sekaligus guru kita semua. Ya. Guru saya juga. Jadi langsung saja ke pembahasan. Di sini saya sekalian untuk membahas terkait tentang perkawinan campuran antara beda agama bangsa dalam perspektif hukum di Indonesia. Nah, jadi di sini nanti yang saya kemukakan atau yang saya sampaikan kepada teman-teman semua dan lebih khusus kepada dosen pengampu ketika ada kekurangan dan kritikan, mohon saran dan kritikannya. Saya tunggu dari pembuatan makalah ini masih banyak kurang, masih banyak apa yang saya tambahkan. Sistem kebut semalam makalah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama di sini adalah perkawinan campuran antara agama atau bangsa dalam perspektif hukum Indonesia. Definisi hukum perkawinan campuran. Definisi hukum perkawinan campuran yang mana yang saya catatkan di dalam PowerPoint, saya tuliskan bahwa perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan. Nah, jika kita lihat dari pembahasan singkat terkait tentang definisi perkawinan campuran di sini, sebenarnya perkawinan campuran ini adalah judul besar daripada makalah ini, karena yang saya bahas itu di sini adalah definisi perkawinan campuran antara beda agama dan beda kebangsaan. Cuma di sini perkawinan campuran saya bahas cuma singkat-singkat saja ya. Nah, ketika kita lihat dari pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasanya disebutkan perkawinan campuran itu kan adalah dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan atau perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Nah, di sini dapat diuraikan bahwasanya perkawinan campuran itu ada beberapa unsur-unsur ya, unsur perkawinan campuran. Di antaranya adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang kemudian di Indonesia untuk pada hukum yang berlainan, yang kemudian karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Beberapa unsur yang ada di perkawinan campuran. Dan selanjutnya Kang Jihad. Nah, kemudian di sini ada juga syarat-syarat perkawinan campuran. Syarat-syarat perkawinan campuran disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Yang kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sebenarnya ada pembahasan dari perkawinan beda agama dan perkawinan beda kebangsaan. Di sini saya mencatatkan beberapa definisi tentang perkawinan campuran saja secara singkat. Kemudian kajian selanjutnya. Nah, kemudian di perkawinan beda agama, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa ikatan suami istri merumuskan bahwa berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci, perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri, salah satu asas yang tercantum di dalam undang-undang perkawinan atau perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Nah, jadi yang saya cari-cari ya tentang hukum perkawinan beda agama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kemudian saya dapatkan bahwasanya sebenarnya salah satu polemik berlalu-lalu tanpa penyelesaian yang jelas dan tuntas, walaupun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi payung hukum dalam perihal perkawinan. Namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Sebut saja tentang perkawinan beda agama yang sebenarnya itu belum diatur secara tegas ya, belum diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut. Padahal dalam realitas sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia, yang banyak agama, artinya negara Indonesia bukan hanya mengakui satu agama saja. Bagaimana agama yang ada di negara Indonesia itu yang bisa kita ketahui ada 5 ya, ada 5 agama seperti Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu dirumuskan bahwa ikatan suami istri berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perkawinan itu kan merupakan suatu perikatan yang suci, perikatan yang tidak dapat dilepaskan dari yang namanya agama yang dianut antara si calon kedua mempelai, antara suami dan istri. Yang kemudian salah satu asas yang tercantum dalam undang-undang perkawinan itu ialah perkawinan hanya disebutnya hanya sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya perkawinan akan dianggap sah menurut negara bila mana perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Nah, kedua calon mempelai itu harus seagama atau seiman, jadi harus seberkeyakinan gitu. Semisal si calon pria Islam, kemudian si calon wanita Kristen, maka itu dikatakan di dalam undang-undang ini adalah tidak sah. Yang kemudian ketika dilihat dari misalkan Islam dan Islam itu pasti kan dicatatkan daftarnya ke KUA. Nah, kalau misalkan dari agama yang selain Islam itu kalau tidak salah di kantor pencatatan sipil ya, tidak salah. Nah, itu ketika dilihat dari tinjauan dari segi aspek Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dikatakan bahwa ketika menikah beda agama itu kan syaratnya syarat pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia itu harus ketika ingin dianggap sah, maka perkawinan itu harus menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai, dan kedua calon mempelai itu harus seagama atau seiman. Itu jika yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, kemudian jika dilihat dari aspek aspek agama Islam, saya pembahasannya nyeleweng dulu ya ke aspek agama Islam, bahwasanya di dalam Al-Quran itu kan telah dijelaskan juga ya bahwa seorang Muslim diperbolehkan menikahi perempuan merdeka dari kalangan ahli kitab. Nah, pernikahan itu dianggap sah secara syariat sebagaimana itu kan di dalam surat Al-Maidah ayat 5 kalau tidak salah, yang al-yauma uhilla lakumut thayyibah wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum. Yang artinya bahwa pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan
makanan atau sembelihan-sembelihan orang-orang yang lebih ahli kitab itu halal bagimu. Nah, akan tetapi di zaman yang sudah globalisasi ini, di zaman yang sudah mengglobal ini, batasan antara ahlul kitab dan yang bukan ahlul kitab itu perlu ditegaskan kembali karena kecenderungan disebutnya bertasahul ya atau menggampangkan segala urusan di zaman yang globalisasi ini dianggap sebagai kewajaran. Nah, karena hal ini cukup mengkhawatirkan apalagi jika berhubungan dengan masalah pernikahan, sesuatu hal yang sakral. Karena panjangnya konsekuensi dari sebuah pernikahan itu kan mulai dari status pernikahan, status anak, dan status hak waris. Nah, dalam konteks ini maka hal yang harus diperhatikan dan hal yang harus ditegaskan juga adalah siapakah perempuan merdeka ahlul kitab yang boleh dinikahkan oleh seorang muslim. Nah, maka dalam hal ini saya mencari-cari dari kitab karangan Imam Asy-Syafi'i, ternyata di dalam kitab Al-Juz 5 itu ditemukan bahwa beliau mengatakan beliau juga menjelaskan akhbarona Abdul Mujid an Ibnu Jurayj qala atau alaisa nasarul arabi bi ahli kitabi innama ahlul kitab banu Israil walladzina ja'atuhumut Taurah wal Injil fa amma man dakhala bihi minan nasi falyasu minhu. Maka ketika Imam Syafi'i menjelaskan, Abdul Mujid dari Jurayj menerangkan kepada kami bahwa Atha pernah berkata bahwa orang-orang Nasrani dari orang Arab bukanlah tergolong ahli kitab. Karena yang termasuk ahli kitab adalah Bani Israel dan mereka yang kedatangan Taurat dan Injil. Adapun mereka yang baru masuk ke agama tersebut tidak dapat digolongkan sebagai ahli kitab. Itu yang termaktub atau yang tertulis dalam karangan kitab Imam Syafi'i dalam Al-Juz 5. Yang kemudian dengan demikian, orang-orang Indonesia khususnya yang beragama selain Kristen, Hindu, Buddha, dengan demikian orang-orang Indonesia yang selain agama tersebut yang memiliki kepercayaan dan lain sebagainya tidak bisa digolongkan ke dalam ahlul kitab sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an. Apalagi jika perubahan dalam kitab-kitab mereka yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, hal ini kan sangat berbeda dengan kasus para sahabat ya, seperti yang di dalam sejarah mana dikatakan bahwa para sahabat pernah menikahi perempuan ahlul kitab seperti Sayyidina Huzaifah pernah menikahi perempuan Yahudi ya, ahli Madain. Sayyidina Utsman pun pernah menikahi dengan Nailah bintu Parafiso, perempuan asal Nazaret kalau tidak salah dari Palestina. Karena perempuan-perempuan tersebut memang benar-benar ahli kitab yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an. Nah, untuk itulah perlu ditekankan di sini bahwa pendapat ulama yang menyatakan tidak orisinilnya kitab Injil dan Taurat yang ada di zaman sekarang atau di zaman modern ini yang sekaligus menggugurkan perempuan-perempuannya sebagai ahlu kitab. Sebagaimana yang dituliskan juga di dalam kitab ulama, kalau nggak salah kitab Jawahirul Kalamiyah fi Idati Aqidatil Islamiyah, bahwasanya dikatakan i'tiqadul ulama al-a'lamu anna Taurat al-mawjudah al-ana qad lihaqihat tahrif wa mimma yadilu ala zalika. Jadi para ulama terkemuka meyakini sesungguhnya kitab Taurat yang ada sekarang telah terjadi perubahan-perubahan, telah terjadi modifikasi. Nah, itulah hujah-hujah para ulama mengenai ketidakotentikan Taurat sebagaimana akan diterangkan pada keotentikan Injil juga di dalam hal tersebut. Bahwasanya yang kita harus yakini di sini dari beberapa keterangan yang ada itu, maka seorang muslim tidak bisa menikahi perempuan agama lain di negeri ini, di Indonesia ini. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Karena mereka bukan tergolong perempuan ahlul kitab, kecuali apabila perempuan itu terlebih dahulu menyatakan diri masuk Islam atau mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Baru itu boleh kita nikahkan ya. Boleh dinikahi gitu maksudnya. Kemudian selanjutnya Kang Jad. Nah, kemudian perkawinan beda agama ditinjau dari undang-undang perkawinan dan peraturan lainnya. Yang saya temukan ini dari beberapa undang-undang ya, seperti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang mana saya di makalah itu kalau ada sebuah tabel ya. Tabel tentang undang-undang yang pernikahan beda agama dilihat dari Undang-Undang Perkawinan dan peraturan lain yang mengaturnya. Seperti yang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dikatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian saya menemukan juga satu keterangan dari penjelasan itu dari undang-undangnya langsung ya, tidak boleh seorang
Muslim menikah dengan cara atau menurut agama Nasrani atau sebaliknya. Hal ini tidak memungkinkan pernikahan beda agama atau pernikahan beda keyakinan, beda keimanan. Kemudian di dalam kompilasi hukum Islam pasal 4, saya juga menemukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Ini menurut hukum kompilasi hukum Islam pasal 4. Yang mana di situ ada penjelasannya, seorang Muslim tidak sah pernikahannya bila dilakukan menurut hukum agama lain. Nah, hal ini tidak memungkinkan pernikahan beda agama. Kemudian ada juga dari kompilasi hukum Islam pasal 40 huruf C, di sana disebutkan atau dituliskan dilarang melangsungkan perkawinan. Yang pertama, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Kemudian yang poin yang kedua, di dalam pasal 40 huruf C itu seseorang yang tidak beragama Islam. Nah, dilarang menikahi seorang wanita yang tidak beragama Islam. Hal ini tidak memungkinkan pernikahan beda agama. Kemudian yang keempat ada kompilasi hukum Islam pasal 44. Di situ dituliskan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang tidak beragama Islam. Dan kemudian hal itu sangat tegas dilarang adanya pernikahan beda agama. Itu dari perkawinan beda agama ditinjau dari undang-undang atau peraturan lainnya dari Indonesia. Kemudian di sini saya juga menuliskan beberapa dampak soal terjadinya jika benar-benar terjadinya suatu pernikahan atau perkawinan beda agama. Yang pertama, dampak soal keabsahan. Soal keabsahan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, hak istri terhadap nafkah dan harta bersama. Kemudian ada juga anak yang dilahirkan. Nah, anak yang dilahirkan maksud di sini anak yang dilahirkan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya saja. Maksudnya jika dikaji lebih jauh lagi, dampak yang muncul akibat terjadinya perkawinan campuran beda agama terhadap anak ini adalah salah satunya, kan ini pada anak yang dilahirkan. Nah, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan kepada ibunya saja. Nah, anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim dianggap anak tidak sah. Ketentuan ini kan sesuai dengan apa yang didasarkan pada fatwa MUI yang menyatakan bahwa wanita muslimah haram dan tidak sah secara mutlak jika menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik ahli kitab maupun yang lain. Nah, jika dipaksakan maka pernikahannya dianggap batal atau tidak sah. Demikian pula jika mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram. Nah, anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita yang non-muslim ini atau wanita yang selain Islam ini dianggap tidak sah karena pembolehan laki-laki menikah selain dengan wanita muslim lain hanya kepada wanita ahlul kitab yang murtad saja. Nah, saat ini disepakati juga bahwa tidak ada lagi ahli kitab karena hampir setiap orang menyatakan diri sebagai pemeluk agama tertentu. Kemudian dilihat juga jika dilihat dari sudut pandang hukum waris, dampak dari pernikahan beda agama ini bahwasanya menggugurkan hak saling mewarisi. Nah, jika dilihat dari sudut pandang hukum waris Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama ini tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam ini diatur dalam pasal 171 kalau tidak salah. Poin C kompilasi hukum Islam. Namun apabila pewaris tidak beragama Islam, sedangkan ahli warisnya Islam atau sebaliknya, maka tetap ahli waris itu mendapatkan bagian warisan dari pewaris tersebut dengan alasan karena adanya hubungan darah. Ini diatur dalam pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, selain dari permasalahan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan beda agama, serta jika dilihat dari dalam hukum waris Islam, tentu antara anak dan dan orang tua atau hubungan anak dan orang tua tidak terlepas dari masalah perwalian. Nah, perwalian anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan ini antara laki-laki yang beragama Islam dengan wanita yang beragama selain Islam atau wanita yang non-Muslim menjadi tanggung jawab dan berada di bawah penguasaan bapaknya.
Nah, jika sang anak adalah seorang wanita, maka ketika ia akan menikah, maka ayahnya sah untuk menjadi wali nikahnya. Jika ia memilih agama selain Islam, maka perwaliannya tidak lagi pada bapaknya. Nah, jika ia wanita atau anaknya seorang wanita, maka wali nikahnya tidak bisa diwakilkan kepada ayahnya karena perbedaan agama antara keduanya. Itu sih kalau dia salah. Perwaliannya bagi anak yang dilahirkan itu misalkan dari hubungan perkawinan antara wanita yang beragama Islam dengan laki-laki yang beragama selain Islam. Itu hanya dikuasakan kepada ibunya saja. Nah, anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan ini hanya memiliki hubungan nasab ya, hubungan nasab kepada ibunya saja. Yang kemudian masalah pengadilan, dampak dari perkawinan beda agama ini. Masalah pengadilan, tempat penyelesaian sengketa rumah tangga. Lembaga peradilan Indonesia selain mengenal kewenangan absolut dan kewenangan relatif, juga mengenal asas personalitas. Itu dampak daripada perkawinan beda agama, sangat berpengaruh terhadap soal keabsahan dan anak yang dilahirkan, hak warisan, dan juga masalah pajak. Jadi ini yang saya temukan dari beberapa referensi jurnal ya, dampak daripada perkawinan beda agama. Kemudian selanjutnya, perkawinan beda kebangsaan atau yang disebut perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Nah, perkawinan beda kebangsaan di sini adalah suatu konsekuensi logis ya dari perkembangan zaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang masuk ke Indonesia. Seperti yang dari luar negeri itu banyak sekali yang berkunjung ke Indonesia untuk hanya sekedar liburan gitu. Nah, peristiwa perkawinan campuran yang demikian ini atau yang berbeda kebangsaan ini bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan, dan juga bukan suatu hal yang mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan. Akan tetapi perkawinan beda kebangsaan ini juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik ya, terutama di bidang kewarganegaraan. Lebih lanjut lagi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwasanya telah menjelaskan secara tegas aturan tentang perkawinan, tentang perkawinan campuran beda kebangsaan ini ya. Karena perbedaan kewarganegaraan yakni bagi kewarganegaraan Indonesia untuk merujuk pada pasal 57 sampai 62 undang-undang tersebut agar perkawinan ini dapat dilangsungkan. Seperti yang dituliskan di dalam pasal 60 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Yang kemudian untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut di dalam ayat 1 telah dipenuhi dan karena itu tidak ada suatu rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak-pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Disebut dengan perkawinan campuran. Yang di PowerPoint ini saya tuliskan seperti ada yang disebutkan dilaksanakan di Indonesia, kemudian dilaksanakan di luar negeri atau di luar Indonesia. Nah, perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia itu dalam contoh sebuah kasus perkawinan yang dilaksanakan oleh WNI dan WNA, misalkan saya temukan dari satu jurnal juga ya, ada seperti dari Selandia Baru dilaksanakan dengan hukum Islam. Sebelumnya WNA atau warga negara asing Selandia Baru tersebut telah berpindah ke agama calon mempelai perempuan yaitu Islam. Jadi awalnya bukan Islam, tapi ketika mau menikah dengan si perempuan yang beragama Islam, maka si WNA ini menikah dengan keadaan Islam. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan ini adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang kemudian dicatatkan ke kantor urusan agama. Itu disebut KUA ya, di KUA setempat. Nah, sebelum perkawinan dilaksanakan, calon suami atau istri yang memiliki kewarganegaraan asing harus melengkapi dulu dokumentasi. Kalau tidak salah, ini sih urusan pencatatan pernikahan ini ahlinya Pak Haji Ikin ya dengan Pak Aceng. Bila bisa ditambahkan, wah kurang ini, karena saya hanya menyampaikan dari sebuah jurnal, sebuah referensi yang saya dapatkan.
Nah, sebelum perkawinan dilaksanakan, calon suami atau istri yang memiliki kewarganegaraan asing itu harus melengkapi dokumentasi atau surat-surat dari negara asalnya yang menyatakan bahwa ia dapat kawin atau melaksanakan perkawinan dengan warga negara Indonesia. Kemudian itu untuk apa? Karena hal itu untuk mengetahui dokumen atau surat apa saja yang harus dipenuhi, gitu, yang harus dipenuhi. Calon suami atau calon istri dapat menghubungi kedutaan negara asal Indonesia. Nah, perkawinan tersebut itu wajib dilaporkan paling lambat kurang lebihnya berapa hari ya? 60 hari kalau tidak salah. 60 hari sejak tanggal perkawinan pada instansi pelaksanaan di tempat terjadinya perkawinan. Itu jika terjadi di Indonesia. Kemudian jika perkawinan beda kebangsaan dilaksanakan di luar negeri gimana? Nah, perkawinan dilaksanakan di luar wilayah Indonesia itu wajib dicatatkan di instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan ke perwakilan Republik Indonesia. Disingkat di sini KBRI ya. Di negara dilangsungkan perkawinan. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan perkawinan bagi orang asing, maka pencatatan itu dilakukan di KBRI setempat yang kemudian mencatatkan peristiwa perkawinan dalam buku registrasi atau register ya, akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta pernikahan akta perkawinan. Yang kemudian pasangan suami istri itu harus mencatatkan perkawinan yang telah dilaksanakan di luar negeri kepada kantor catatan sipil setempat paling lambat 30 hari 1 bulan. Benar dan tidaknya nantilah sama Pak Haji Ikin dan Pak Haji Aceh mohon tambahannya ya terkait masalah perkawinan beda kebangsaan ini. Sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Nah, itu perkawinan beda kebangsaan. Kemudian di sini ada juga dampak perkawinan beda kebangsaan. Nah, akibat daripada perkawinan campuran terhadap hal tersebut atau beda kebangsaan ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 62 Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur dengan Pasal 59 Ayat 1. Undang-undang ini dengan demikian akibat perkawinan campuran terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan campuran memperoleh hukum publik ya maupun hukum perdata dari ayahnya. Nah, sebenarnya selama hampir daripada setengah abad peraturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan WNA atau warga negara asing itu mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Yang kemudian seiring berjalannya waktu lambat laun undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam masalah perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak berkaitan dengan status hukum dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran beda keluarga. Yang kemudian sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia masih memakai Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang menganut asas kewarganegaraan. Yang menganut asas kewarganegaraan tunggal, di mana kewarganegaraan anak mengikuti ayah. Sedangkan setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diundang-undangkan atau diterbitkan, maka Indonesia menganut sistem kewarganegaraan ganda, di mana anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran diberi kewarganegaraan oleh negara sampai anak tersebut berumur 18 tahun ya. Diberi DWI. Salah pokoknya. Nah, setelah itu anak diberi kebebasan untuk memilih sendiri setelah berumur 18 tahun. Jadi si anak itu memilih sendiri kewarganegaraan mana yang akan dia pilih. Misalkan kalau bapaknya dari Singapura ya, si anak bisa mengikuti Singapura. Hal ini juga sejalan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa semisal terjadi perkawinan campuran beda kebangsaan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu sih. Kalam dari saya.
terkait tentang presentasi dengan campuran ya. Kurang lebihnya mohon maaf, wabil khusus kepada mengaku kritikan dan saran dari dan masalah dan kurangnya materi dari yang saya sampaikan, mohon penambahan. Wabil khusus kepada teman-teman semua juga, mohon kritikan dan saran dan tamat-tamat. Saya harap tidak ada yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, barangkali mau dari Bapak dulu. Ya. Enggak, Ya. Pak. Selamat ya. Pertama, bisa menggunakan pendekatan jika itu bahannya dari berbagai jurnal, berarti kan sudah diteliti orang. Tapi untuk bahan pengetahuan, alhamdulillah sangat lengkap. Mungkin bisa dikaji pendekatan tujuan hukum perkawinan campuran, beda kebangsaan dan beda agama. Kalau tujuan hukum itu ada 3, 1 keadilan, 2 kemanfaatan, 3 kepastian hukum. Nah, dari aspek keadilan itu bagaimana itu tadi dipilah perkawinan campuran, misal seseorang itu memiliki hak tapi juga memiliki kewajiban, dan perkawinan beda agama dan kewajibannya bagaimana di Indonesia. Kemudian dari aspek kemanfaatan, tadi dampak hukum juga bisa dipahami dari aspek kemanfaatan. Aspek kepastian hukum itu regulasi kaitan dengan perkawinan campuran dan perkawinan beda agama juga bisa dibahas. Nah, dari aspek kepastian hukum ini juga bisa kita lihat dasar atau sumber hukum Islam. Dari perkawinan beda agama itu, ahlul kitab itu bagaimana pemahamannya tentang ahlul kitab, tentang wala tunkihul musyrikat, atau ya tidak boleh menikahi orang-orang yang musyrik hatta yu'mina, itu pemahamannya seperti apa, itu bisa dikembalikan. Misalnya tadi ada PDF pemikiran dari Nurholis Majid dan Arkun. Nurholis Majid memahami bahwa kriteria ahlul kitab itu dulu semua agama, kriterianya yang diambil, kemudian kriteria itu diterapkan di Indonesia, maka semua yang masuk kriteria bisa masuk, baik itu Kristen maupun bukan Kristen. Tetapi Arkon mengatakan bahwa kriteria ahlul kitab itu yang mengimani ajaran Nabi Muhammad. Itu kan sudah berbeda. Kemudian saya tambahkan dengan pendapat terkini dari para ijma ulama kontemporer dan fatwa MUI Mesir kaitan dengan perkawinan beda agama dan ahlul kitab. Itu ya, jadi kalau saya mengambil alternatif saja, alternatifnya kalau beberapa hal itu sudah dikaji orang, mungkin bisa menggunakan pendekatan tujuan hukum perkawinan beda agama dan perkawinan beda kebangsaan di Indonesia. Kaitan yang lain juga bisa dibahas dari aspek kepastian itu. Kalau tadi dijelaskan bahwa perkawinan beda agama itu tidak dapat kewarisan dari ayah kecuali dari ibu. Tapi kalau menggunakan konsep wasiat wajibah kan dapat ya, anak tiri atau anak yang beragama beda dengan Islam. Itu juga bisa dimasukkan sebagai kebaruan atau ya sebagai kebaruan di Indonesia, atau temuan yang ada temuan dalam tulisan. Jadi itu bisa ditarik, diangkat sebagai peserta tesis, juga bisa diangkat sebagai jurnal. Misal judulnya tujuan hukum perkawinan beda agama dan perkawinan campuran beda kebangsaan dan beda agama di Indonesia. Itu saja tanggapan saya. Tadi sudah panjang lebar itu penjelasan dari pembicara. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Musab. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Ada 2 pemateri. Mangga barangkali ada yang mau bertanya ke
Kang Yogi terkait usia pernikahan ataupun ke Kang Sapei. Mangga Pak Yusuf. Terkait yang pemateri yang kedua, Pak. Mangga. Kan tadi disebutkan bahwa ada beberapa poin ya, ada yang membolehkan, kemudian ada yang tidak membolehkan sama sekali, bahkan ada yang dengan syarat ya, laki-lakinya muslim, yang perempuannya itu misalkan tadi ahli kitab atau sebaliknya. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya kalau misalkan saya pernah baca dari sebuah tesis ya, bahwa terkait tentang pernikahan beda agama juga sudah dibukukan dalam bentuk buku pernikahan beda agama. Di sana disebutkan bahwa ada alternatif lain yang dilakukan oleh salah seorang cendekiawan Muslim, yaitu Nurholis Majid, ya, dalam menangani bahwa pernikahan beda agama ini ya salah satu bentuk satu keniscayaan yang tidak bisa dinafikan. Artinya kata beliau bahkan sampai bentuk pergerakan ya ada beberapa yang menjadi satu perhatian. Salah satu contohnya adalah pernikahan yang dilakukan oleh magician itu Deddy Corbuzier dengan Kalina. Itu kan sebelum masuk Islam. Mas Dedinya sebelum masuk Islam itu melakukan pernikahan tidak perlu ke luar negeri, kan, tetapi dengan lembaga bayangan yaitu Yayasan Para Madinah gitu. Bahkan tokoh cendekiawan Muslim ini dengan yayasannya itu sampai bisa ya pada bulan Juni tahun 2003 ya, seorang pemuda Muslim aktivis Youth Islamic Study Al Azhar Jakarta ini menikah dengan gadis Tionghoa ya, itu sampai beritanya kan muncul ya, Ang Meyong kalau nggak salah itu, yang beragama Konghucu. Nah ini sebetulnya di Indonesia sendiri meskipun ada beberapa hal dari undang-undang yang tidak bersahabat dengan pernikahan beda agama, ternyata secara faktual ya lembaga bayangan ini bisa dijadikan sebagai tempat ataupun cara untuk bisa menikah dengan beda agama. Dan kita ambil salah satu contoh ya, kalau misalkan terkait tentang laki-laki yang muslim ya, secara fakta, kemudian yang perempuannya itu adalah non muslim kemudian menikah. Nah secara fakta di Indonesia kita bisa melihat ya pernikahan public figure Yuni Shara dengan Henry Siahaan. Yuni Shara itu kan seorang Muslim, Henry Siahaan itu seorang kafir. Ini sampai akhirnya kan tidak bisa saling mempengaruhi. Kemudian juga Nia Zulkarnain ya seorang Muslim dengan Aris Sihasale seorang Nasrani. Ini tidak bisa mempengaruhi, atau sebaliknya Jamal Mirdad dengan Lydia Kanlow gitu. Artinya di sini sebetulnya pernikahan beda agama kalau misalkan dilihat dari perspektif apa yang tadi disampaikan para ulama mazhab, memang ada beberapa pandangan ataupun beberapa perbedaan pendapat. Nah, yang saya catat dari kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah ternyata di Indonesia sendiri untuk pernikahan beda agama itu masih bisa diakali untuk bisa dilakukan, tidak perlu ke luar negeri. Dan pertanyaan dari saya, apakah dengan pernikahan beda agama ini, kalau misalkan tadi ya komentarnya dari ada lembaga yang bisa menjadi jembatan untuk bisa sampai ke pernikahan, nah ini seperti apa pandangan dari pemateri gitu. Terima kasih. Baik. Langsung didiskusikan saja ya. Barangkali Kang Pai sudah mafhum pertanyaannya? Iya. Insya Allah Kang Jihad. Nanti kurangnya bisa sama Kang Jihad sendiri ditambahkan lah.
Mangga. Yang saya ketahui ya tentang pernikahan beda agama tadi, kenapa sih di Indonesia bisa masih saja terjadi antara perkawinan beda agama? Nah, yang seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa pernikahan atau perkawinan beda agama di Indonesia ini menjadi atau merupakan salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas dan secara tuntas. Walaupun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi payung hukum dalam perihal tersebut atau dalam pernikahan atau perkawinan beda agama, akan tetapi dari segi pelaksanaannya itu masih banyak kekurangannya, masih banyak kekurangan. Itu seperti yang dituliskan di dalam pernikahan beda campuran yang saya makalah tersebut. Bahwasanya dikatakan dari hal pernikahan beda agama yang diatur dalam Nomor 1 Tahun 1974, bahwasanya payung hukum yang ada di Indonesia ini pelaksanaannya itu masih banyak kekurangan. Sebut saja tentang perkawinan beda agama yang Pak Ustadz Yusuf tadi tanyakan ya, yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut. Padahal dalam realitas sosial kemasyarakatannya itu bahwa bisa dikatakan Indonesia yang banyak agama, artinya negara Indonesia sendiri bukan hanya mengakui satu agama saja, bukan hanya mengakui agama Islam saja, melainkan ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah, tapi yang saya ketahui sejatinya bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 1974, bahwasanya tentang perkawinan merumuskan bahwa ikatan suami istri berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan merupakan perikatan yang suci. Bahwasanya perkawinan itu merupakan perikatan yang tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut antara suami dan istri. Nah, terkait tentang hal tersebut, kenapa masih saja banyak terjadinya pernikahan beda agama? Itu saya kurang memahami sih. Kurang mengetahui bagaimana bisa terjadinya. Karena yang saya ketahui dari sini, pernikahan beda agama Nomor 1 Tahun 1974 di dalam undang-undang ini, bahwa pernikahan hanya dianggap sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya kan perkawinan akan dianggap sah bila mana perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaannya masing-masing. Misalkan Kristen dengan Kristen, maka itu dianggap sah menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing atau hukum agamanya masing-masing. Seperti Islam dengan Islam, Hindu dengan Hindu, Buddha dengan Buddha. Akan tetapi yang saya pahami dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, ketika misalkan ada Islam menikahi non-Muslim atau Islam menikahi Hindu atau dan Buddha, maka dianggap salah satu pernikahan yang tidak sah karena dilakukan tidak satu berkeyakinan ya, tidak satu keimanan. Itu yang saya pahami dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mungkin dari terjadinya atau tragedi pernikahan beda agama yang masih terjadi di Indonesia, itu sih yang masih jadi salah satu pertanyaan saya juga sendiri sebenarnya, ini kenapa masih banyak kasus-kasus seperti yang diungkapkan oleh Pak Ustadz Yusuf tadi, seperti artis-artis, selebritis yang menikah agama itu, ya itu bisa terjadi hal demikian itu seperti apa? Itu yang masih jadi pertanyaan saya sendiri juga sebenarnya ya. Tapi mungkin dari teman-teman semua bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Saya Bagaimana sedikit jika tambahkan. masih jadinya laki-laki? Silakan. Maaf, Pak. Sebenarnya ini juga diskusi dengan yang lain sama. Saya berbeda pendapat. Mohon maaf, saya berbeda pendapat. Menurut saya, al-muhafadzah ala qadami sholih wal ajadil asla. Dalam yang belum disinggung itu kompilasi hukum Islam, walaupun itu impres, tapi kan untuk umat Islam, untuk hakim itu dipakai. Pengertian perkawinan dalam KH itu, perkawinan dalam Islam adalah pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau misalkan golido untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan nikah. Kaitan dengan perkawinan beda agama, KH itu melarang. Jadi Islam dengan Islam. Gitu. Dan di dalam Undang-Undang 174 itu harus sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan realitanya, Ya, Pak.
Di Indonesia itu tidak ada nikah beda agama. Jadi kalau yang nikahnya di gereja berarti di KUA Islam dengan Islam. Nah, persoalan nanti setelah menikah ada yang murtad, kemudian anaknya bagi-bagi, ada yang jadi Islam, ada yang jadi agama yang lain. Itu kan kembali ke tugas KUA. Di KUA itu ada BIMWIN, jangan tidur aja penyuluhnya. Jadi tugas KUA itu pertama ada bimbingan pranikah, ada bimbingan ketika nikah, dan ada bimbingan nikah. Nanti di minggu depan dibahas tentang ilat dan maqasidus syariah. Tujuan dari syar'i atau tujuan Allah itu sebenarnya kemana arahnya, itu kita harus pahami bahwa kalau ke maqasidus syariah, saya pikir yang paling utama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Jadi kalau pernikahan beda agama ini dibolehkan kesananya, itu akan berakibat bagaimana itu dengan keimanan yang ada pada diri orang-orang. Jadi ketika Nabi Muhammad ditawari untuk sekali ewang Jumatan, sekali ewang ke gereja, kan dilarang oleh Allah. Indikasinya sudah sangat jelas. Gitu. Jadi tadi saya di PDF itu memaparkan bagaimana pandangan Nurholis dan pandangan Arkon. Arkon saja yang dikonstruksi syariah arahnya kan berbeda. Nah, Nurholis ini kan lebih ke pandangan ketika memahami pembagian waris, dia menjelaskan antropologi bahwa anaknya itu yang perempuan tidak disekolahkan hanya sampai D3, yang laki-laki sampai ke luar negeri, maka dia akan membagi waris sama rata keadilannya. Dengan pemahamannya seperti itu. Sekarang memahami dari aspek kebahasaan, kemudian dilihat indikator-indikator yang disebut dengan Ahlul Kitab, dan menerapkan. Kalau mau Nurholis Sajid mau berpikir seperti itu, tapi itu nanti klasifikasi proper yang menjawab apakah pemikirannya dan perilakunya akan terus berjalan, berubah tatanan hukum. Gitu. Tapi bagi saya, di dalam kompetensi hukum Islam itu sudah ada larangan nikah beda agama, ini harus dipertahankan. Saya kalau di hadapan orang-orang yang KUA, ini yang harus dipertahankan oleh PKUA sebagai garda terdepan. Karena kalau KUA-nya bersikukuh untuk mempertahankan ini, insya Allah akan terpertahankan. Kalau KUA-nya sudah berbeda pendapat, seperti halnya talik talak, itu kan jadi hilang. Ya, menurut saya sebuah Darul Mafasid atau apa satu Jariah gitu. Nanti tapi minggu depan itu kajian tentang maqasid dan ilat hukum itu. Jadi kalau tokoh berpendapat ya silakan aja. Munawir Sajali juga berpendapat bahwa ketika penelitian di Solo itu umumnya laki-laki yang tidak bekerja, perempuan bekerja katanya. Ya kalau begitu saya berpendapat 1:1. Silakan kan berpendapat-pendapat mah nggak apa-apa. Tapi yang harus diwaspadai itu adalah realitanya sekarang Kristen itu dibadanai oleh Vatikan. Program kristenisasinya kan sudah berjalan dari dulu juga ada. Apakah sekarang jadi hilang kan belum tentu. Konghucu dibadanai oleh Cina. Saya ketika ke Taiwan kemarin itu ternyata Islam Indonesia itu sudah dibahas di sana. Di Taiwan itu. Saya kebetulan ikut konferensi di sana waktu akreditasi AS S1 dapat A ya saya bagian ke sana. Itu mereka sudah mempelajarinya, membahas dari A sampai Z kajian Indonesia, hukum Indonesia, Islam Indonesia dan lain-lain. Nah, ini yang harus diwaspadai sebenarnya. Jadi jangan kemudian juga kalau terus ini dilandingkan, tidak ada kantor sama sekali. Bukan berarti saya tidak mengikuti perkembangan zaman, ya ada semuanya juga harus dibahas. Nanti kajian mubadalah ini akan masuk pada agama. Mubadalah dalam arti kesetaraan, kemudian
kesalingan dan kerjasama. Kalau sudah antar agama, nanti bakal boleh nikah beda agama jadi boleh. Gitu. Tapi kan aspek maslahatnya, aspek maslahat itu jangan diukur oleh manusia. Maslahat itu diukur oleh keinginan Quran. Muktabarohnya gimana, masalah muktabarohnya, daruriyahnya, hajiah dan tahsiniyahnya. Itu ya. Jadi saya mohon maaf kalau saya agak konservatif dalam persoalan ini karena ini sudah kaitan dengan agama. Sudah kaitan dengan tauhid atau akidah orang Islam. Bisa saja nanti banyak muslim yang masuk keluar Islam nanti. Bukan orang Kristen masuk Islam jadinya. Kan kalau diinginkan seperti itu. Jadi nanti kalau Islam yang keluar itu ya yang agak mengkhawatirkan nanti. Ini gong besarnya kan sudah sebenarnya di Kemenag gitu. Ada moderasi beragama, ada mubadalah, ada pemikiran-pemikiran yang dimunculkan. Nah, tapi kalau masyarakat Muslim di tingkat KUA-nya kuat, saya pikir enggak. Nanti juga berbeda apa? 2024 juga Menteri Agamanya ganti, mungkin jargonnya sudah beda lagi. Tapi ya yang persoalan ganti atau tidak yang terserah ya. Tapi maksud saya makosid itu awalnya itu hifdudin itu, tidak langsung hifdun nasal, tidak langsung hifdul ma, gitu. Ya, ya silakan direspon. Baik, terima kasih Pak dosen. Barangkali teman-teman ada yang mau menanggapi terkait permasalahan tersebut. Jadi dalam mangga Pak. Mangga Pak Yusuf. Terkait kasus 2003 itu yang pernikahan seorang muslim dengan Konghucu itu yang dilakukan di Yayasan Para Madinah. Ini secara hukum ya, yayasan bisa menaungi ataupun bisa melegalkan pernikahan yang mana kan diakui oleh Bung Zainul itu mereka sudah banyak menikahkan orang-orang yang memang berbeda agama. Bahkan itu kan dibungkus dengan pusat studi Islam ya, Yayasan Para Madinah, yang di sana kan membahas kebanyakan kaum muslimin ya, satu atap ya, dengan mereka itu membahas terkait tentang Islam, kemudian dan yang lain sebagainya. Nah, ini yang saya angkat itu adalah secara hukum dan juga secara kebenaran, kepastian, dan juga keadilan. Dengan kondisi yayasan itu bisa menikahkan, yang kemudian kan salah satu kasusnya itu kan yang Ahmad Nurholis itu. Yang kedua adalah Deddy Kosbuser dengan Kalina. Melakukannya kan di Yayasan Para Madinah. Ya, komentar. Saya merespon Pak Ustadz begini. Jadi kalau mau fair ini, perilaku yang dilakukan oleh yayasan itu mirip dengan Al-Zaitun. Karena kalau Al-Zaitun itu bertentangan dengan ideologi negara yang dianggap radikal, maka Al-Zaitun disebut dengan aliran sesat. Tapi karena para Madinah ini agak sejalan dengan konsep moderasi beragama, maka kan sampai sekarang masih berjalan gitu. Jadi dari aspek hukum itu sebenarnya menurut saya tidak sama aja, itu kan sempalan. Yang kedua, maksud sempalan itu mirip dengan Muzzabulia yang berpendapat bahwa boleh menikah antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Itu pada akhirnya tergantung waktu apakah nanti pendapatnya akan landing atau pendapatnya akan musnah. Karena itu fatwa bukan, hanya pendapat saja. Persoalan dia menikahkan
zaman NII juga banyak yang ditikahkan atau koji itu yang ditikahkan oleh ulama. Gitu. Kan dibiarkan dulu. Itu kalau pandangannya itu ya. Tapi nah terus dari aspek hukum tidak memiliki kekuatan hukum. Karena di hukum Indonesia itu tidak ada pernikahan beda agama dan beda kepercayaan. Harus sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Di Islam yang ada itu tidak boleh menikah beda agama gitu. Jadi dia menikah ya ilegal, berarti menurut negara itu mereka belum menikah. Gitu. Kalau menurut sosial yang diakui ya terserah. LGBT saja sekarang yang diakui. Itu maksudnya bukan berarti menyamakan antara pernikahan itu dengan pernikahan LGBT atau sesama jenis, tetapi kita harus lebih preventif menjaga itu, menjaga akidah Muslim. Sebab ini merupakan suatu urusan menurut saya, ini kan seperti nggak kelihatan tuh. Yang harus diwaspadai Yahudi dan Nasrani itu apakah serangannya atau strateginya yang hebat. Strateginya yang seperti tidak kelihatan, sangat logis, sangat santun, moderasi. Ujung-ujungnya ingin persamaan. Nah, sedangkan Allah sendiri mengatakan inna dina indallahil Islam. Itu ya, untuk ini sebagai pembanding saja pembicaraan. Saya juga belum tentu konsisten ya, mudah-mudahan saja konsisten. Saya nggak mau tuh pemikiran itu semua terkontaminasi seperti itu. Dan di kita itu di S2 itu umumnya sudah berpikir begitu, dosennya juga sebagian besar. Tapi kalau saya ya ingin jadi pembanding yang agak konservatif supaya tidak semuanya menganggap bahwa ini adalah sebuah kebenaran pemikiran. Jadi kebenaran pemikiran kan harus kembali kepada Quran, hadis, pemahaman Quran, terus maqasid. Nah, maqasid di sini bukan kemaslahatan manusia, tapi kemaslahatan versi Allah itu seperti apa. Dikembalikannya kepada usul fikih itu seperti apa. Ya gitu. Saya ucapkan terima kasih pada Azana keilmuannya. Dan saya mohon maaf karena saya juga berpendapat yang berbeda. Karena menurut saya ini sudah jadi yang agak rentan. Kalau saya masih berpikir sekularisme, saya masih berpikir pluralistik, semuanya sudah berpikir begitu, maka saya sudah harus agak konservatif supaya keajegan atau balance itu terjadi. Itu karena Anda bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah yang akan menjadi penerus Islam ke depan itu akan bagaimana? Tulisan-tulisan bapak-bapak atau ibu-ibu, kemudian nanti peran bapak-bapak ibu-ibu itu akan menentukan Islam itu akan mau dibawa kemana? Apakah mau disamakan Islam dengan agama lain? Gitu. Walaupun mereka pejabat, walaupun mereka ilmuwan, tetap kita harus kembalinya maksud syar'i itu apa? Itu ya. Saya berpendapat begitu. Yang lain berpendapat berbeda ya itu hazana ilmu. Sama-sama ilmiah. Terima kasih. Baik, Pak Jekin barangkali menanggapi terkait lembaga yang bisa melegalkan tadi pernikahan tadi, enggak? Baik. Iya, menambahkan saja. Sebenarnya sudah jelas ya, sudah jelas. Jadi di kita itu yang namanya nikah campuran itu nikah beda warga negara, tidak diakui nikah beda agama. Titik, nggak ada koma itu, tanpa koma titik selesai. Ketika ada persoalan ada lembaga-lembaga yang memfasilitasi nikah beda agama, itu pilihan bagi mereka, pilihan bagi warga negara. Konsekuensinya tentu tadi udah jelaskan kan, konsekuensinya tentang konsekuensi perdatanya, konsekuensi warisnya, nasabnya itu sudah ada. Menurut saya kalau lembaga itu hanya sebagai konselor ya, atau sebagai lembaga fasilitator yang memfasilitasi keyakinan yang beda agama itu bisa menyatu, tapi tentunya tidak serta-merta baru sekali datang langsung nikah kan.
tentunya kalau toh konselor seperti itu kan dikasih tahu konsekuensinya, ini loh konsekuensinya, nanti haknya akan dikurangi ataupun sebagainya, ini pasti jelaskan. Dan pastinya itu yang mereka yang datang ke lembaga itu, ke lembaga ya selain Pak Ramadino kan banyak juga, kemarin kan di TV kan ramai ya. Ya lembaga-lembaga seperti itu sudah memberikan konseling ke mereka-mereka yang mau melakukan nikah beda agama. Jadi apapun judulnya, apapun ceritanya bukan dilegalkan, tapi hanya memfasilitasi mereka yang sudah berkeyakinan dan berkeinginan untuk nikah beda agama. Selesai. Secara negara betul, saya setuju dengan Pak dosen tadi, secara negara tidak diakui apapun bentuknya dan bagaimanapun dalilnya itu tidak bisa dicatat di KUA, tidak bisa dicatat di pengadilan, di catatan sipil karena beda agama. Beda cerita ketika tadi pas akad misalkan salah satu pihak pindah keyakinan, sesaat setelah akad pindah lagi keyakinan, itu beda cerita. Tapi yang dianggap sah itu ketika terjadi sebuah akad di KUA misalkan, ataupun terjadi sebuah pemberkatan di gereja. Tentunya kalau toh itu menundukkan diri ya, bahasanya penjelasannya itu kemarin itu tentang yang nikah beda agama itu, jadi dengan keyakinannya itu menundukkan diri apakah secara terang-terangan masuk agama supaya satu agama jadi sah itu kan, ataupun hanya sebuah keyakinan tapi intinya menundukkan diri. Nah, itu semua bisa diantisipasi tentunya dengan pembinaan dari lingkungan keluarga ya. Dengan lingkungan keluarga kita bisa menyadarkan keluarga kita tentang pemahaman keagamaan bahwa nikah beda agama itu dilarang. Jadi walaupun undang-undangnya ada, terus juga di KHI-nya jelas, fatwa MUI-nya jelas, tapi ya kalau toh itu sebuah pilihan, kita tidak bisa memaksakannya, itu sebuah pilihan. Nah, menanggapinya saya seperti itu, mungkin yang lain mangga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi secara legalitas tetap tidak legal ya, cuma hanya barangkali sebagai tadi fasilitator. Tapi memang di dalam faktanya seperti dari Gubernur dan yang lain tadi disebutkan oleh Pak Yusuf, merasa aman-aman saja, tidak seperti melanggar hukum gitu ya. Nah, itu mungkin yang barangkali kita harus telah kembali, terus diteliti kembali apakah itu kan sampai saat ini dari Gubernur punya anak Azka itu seperti yang ya biasa saja, maksudnya data hukum perdataannya, kemudian catatan sipil dan sebagainya sepertinya tidak ada yang bermasalah sampai saat itu. Kita harus selidiki, harus telusuri bagaimana cara melegalkan terkait itu gitu ya. Kita belum tahu, maka oleh karena itu kita harus selidiki kembali gitu, bagaimana orang-orang yang menikah agama bisa aman-aman dan ada sampai bisa legal begitu ya, masuk pada catatan sipil ataupun catatan di KUA. Karena waktu 3 menit lagi, barangkali ada yang menanggapi di akhir. Kalau tidak ada, barangkali Pak dosen untuk ada penjelasan terakhir sebelum ditutup. Cukup ya. Jadi hanya begini, semua pemikiran dan perkembangan itu harus dipahami, tetapi tidak lantas masuk menjadi bahan yang harus dilakukan gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya seiring Pak Nurholis tahun 92 ketika itu ilmunya itu bareng juga dengan Islam murni gitu. Sebelum jadi NI itu ada Islam murni itu yang marak dinikahkan oleh kiai atau oleh tokoh tanpa wali, dan nikah tanpa wali ketika itu. Nah, itu ada konflik dengan keluarganya, karena keluarganya kan la nikahi labi waliin wasaidat.
Jadi tren seperti itu sebenarnya dari awal juga sudah ada, hanya tadi ya bahasa saya, kalau sangat bertentangan dengan ideologi negara itu pasti dianggap sebagai sesat. Di NII juga dibiarkan dulu besar, setelah besar baru dihancurkan. Nah, kalau paham-paham yang seperti ini karena kaitannya dengan moderasi itu dekat, mungkin tidak hancur. Tetapi kalau ada konsistensi dari pihak KUA dan para ulama gitu untuk menjaga ketauhidan dan menjaga dan memahami bahwa Ahlul Kitab itu sesuai dengan MUI dari Mesir dan sesuai dengan dan memahami berbeda antara Ahlul Kitab dulu dan sekarang. Nah, ini akan dengan sendirinya mengikis. Karena apa? Mengikis apa yang dilakukan oleh para Madinah atau oleh yang instansi-instansi lain. Gitu. Jadi semuanya silakan dipelajari, silakan, bahkan mungkin ini juga jadi PR kita semua ya. Saya juga Jil juga silakan dibaca gitu. Alasan-alasan mereka itu seperti apa, kenapa begitu. Nah, tapi dalam itu supaya kita bisa mengcounter. Jadi kalau memang itu akan berakibat pada keajegan dari agama warga atau warga umat Islam, itu juga untuk mencoba mengcounter. Kalau sendiri mungkin akan kerepotan, tapi kalau kompak misal hukum Islam S2, S3 UIN Bandung mengadukan ajuan itu kan akan berbeda atau diajukan ke Senat, ada hal-hal yang kira-kira kalau ada yang kira-kira mengkhawatirkan itu. Jadi gitulah intinya ya. Memang dari aspek filsafat yang penting itu ada metodenya, kemudian pemahamannya jalan, itu benar dari aspek metode ilmiah. Tetapi ketika sudah menjadi aspek hukum, itu harus dikembalikan kepada Quran dan hadis. Apakah ini benar atau tidak menurut Quran dan hadis. Yang kedua, dikembalikan kepada aspek kemaslahatan. Apakah ini akan menambah keimanan, komitmen dan konsistensi pada keimanan dari warga atau mengurangi. Ini harus dipahami betul urusan itu. Terima kasih, mohon maaf kalau penjelasan saya kurang sependapat dengan kawan-kawan semua. Tapi itulah anggaplah sebagai khazanah ilmu. Gitu. Ya, begitu aja. Silakan Pak Jihad. Baik, terima kasih Pak Dokter yang telah memberikan arahannya. Barangkali mudah-mudahan bisa menjadi tameng dan khazanah bagi kita semua untuk senantiasa terus menggali keilmuan kita sampai tidak terjerumus pada hal-hal yang bisa mengakibatkan tergelincirnya akidah kita. Selanjutnya terakhir barangkali Kang Nur Safei ada closing statement. Sedikit ya terkait tentang pernikahan yang tadi ya. Berbicara masalah pernikahan beda agama, ya mungkin kurang lebihnya penjelasan saya mohon dimaafkan ya. Dan terima kasih juga para teman-teman yang telah menambahkan, Pak Haji Ikin, Pak Ustadz Yusuf, wabil khusus dosen pengampu yang sangat luar biasa memberikan ilmu kepada kita semua. Mungkin itu saya Kang Jihad. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah diskusi hari ini kita bisa dengan hikmat selesai dilaksanakan. Dari saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan atau memandu diskusi kali ini kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kuliah lagi? Ada Bu, ada Pak, ada Pak Buah. Izin lab tuh ya. Mungkin Siap. ada. Nuhun Pak. Mohon maaf ke semuanya.